Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama Srazil Fauzi. Request kalian akhirnya bisa saya kerjakan ya, yaitu review untuk Huawei Watch GT Runner 2. Smartwatch ini hype karena ini lumayan lama kita nunggu untuk ke next gen-nya, alias generasi terbarunya. GT Runner pertama kalau nggak salah itu tahun 2022 apa 2023 gitu, dan kirain teh udah di kill ya, udah disuntik mati sama Huawei, tapi ternyata tiba-tiba muncul GT Runner 2 ini. Gimana review saya menggunakan smartwatch ini? Oke, langsung aja kita mulai. Kita mulai dari impresi pertama, dan ini adalah hari pertama saya menggunakan GT Runner 2 ini. Kita lihat seharian menggunakan smartwatch ini dengan kegiatan yang cukup intens, berapa baterai yang dihabiskan. Tapi sebelum ke sana, saya mau bahas dulu nih soal desain dari smartwatch ini. Saya suka banget desain dari GT Runner 2 ini. Desainnya ini sebenarnya sporty kan, apalagi ya namanya juga GT Runner bagi para pelari. Tapi sebenarnya untuk penggunaan formal, untuk penggunaan santai, smartwatch ini tuh masuk-masuk aja. Apalagi kalau kamu beli yang warna hitam. Jadi saran aja nih bagi kalian yang pengen lebih leluasa gitu ya untuk penggunaan hariannya, mending ambil warna gelap daripada ambil warna hero-nya, yaitu yang warna oranye. Itu kan jelas banget ya, sportinya kerasa banget. Tapi kalau warna hitam, kalem, dan seperti yang tadi saya bilang, cocok-cocok aja sih untuk penggunaan harian dan juga acara-acara formal. Selanjutnya saya juga suka koreksi dari Huawei soal ukuran diameter dari GT Runner ini. Versi pertama itu gede banget ya, gak cocok di pergelangan tangan kecil. Tapi di GT Runner 2 sekarang ukurannya jadi 43,5 mm. Kemudian dalam paket penjualannya juga mereka ngasih dua strap nilon dan juga strap rubber. Nah, untuk strap nilonnya ini di hari pertama saya itu ngetes lari ya, dan kehujanan, dan cakepnya strap nilon ini meskipun kena basah itu masih tetap nyaman dan cepat kering. Ini penting banget ya untuk sebuah strap nilon, karena yang jadi problem kebanyakan orang menggunakan strap nilon itu ya kalau udah kena basah lama keringnya. Tapi di sini enggak. Tampilan belakangnya seperti ini. Untuk tonjolan bagian sensornya ini cukup kerasa, tapi bagusnya cukup merata juga, jadi gak terlalu nonjol di tengah aja gitu. Untuk charging ya smartwatch Huawei dari dulu udah pakai sistem wireless. Dan untuk kelengkapan tombol, sayangnya Huawei GT Runner 2 ini masih belum menggunakan full tombol ya. Artinya cuma ada dua tombol aja di sisi kanan. Tombol atas ini tuh crown aktif dan juga tombol home ya, sesuai dengan keterangannya. Ya ini kan smartwatch harga mahal banget ya. Jadi untuk kualitas haptic feedbacknya gak perlu diragukan lagi. Dan ya crownnya pasti ngelos. Ini nyaman banget sih untuk navigasi. Kemudian tombol bawah dengan keterangan Sport Lab. Ya ini sekaligus sensor elektroda ya. Selain dia sebagai shortcut untuk masuk ke olahraga. Ya ini sensor elektroda artinya dia juga smartwatch yang udah punya fitur EKG. Ini jarang banget ya dimiliki di sebuah smartwatch. Ya udah jadi ciri khas Huawei ya, smartwatch mereka itu fokus juga ke bagian kesehatan. Termasuk untuk baca kelainan jantung. Nah, jadi di hari pertama ini berapa baterai yang dihabiskan oleh Huawei GT Runner untuk penggunaan harian saya? Skenario di hari pertama saya aktifkan all day heart rate monitoring dan semua fitur-fitur kesehatan dan juga fitnessnya. Kemudian saya juga bawa olahraga GPS itu kurang lebih selama setengah jam. Dan saya juga bawa tidur, jadi nanti saya bakal kasih lihat ya untuk data tidurnya. Baterainya sekarang berada di 88%. Jadi habis kurang lebih 12% ya. Kita kasih lihat langsung di sini 88%. Yap. Di situ bisa kelihatan ya. Baterainya di 88%. Ya memang baterai segini nggak seawet GT biasa ya, kayak GT 6 gitu sampai 23 hari. Ini kan diklaim cuma 2 minggu aja.
Tapi overall untuk segitu sih cukup-cukup aja ya. Bagi kebutuhan traileran juga yang biasanya sampai sekitaran 20 jam atau 20 jam lebih, GT Runner sebenarnya bisa ngehandle kalau kita lihat dari data pengetesan internal baterai dari Huawei. Oke, masuk ke hari kedua. Nah, di hari kedua ini ada perubahan skenario. Yang pertama saya pakai always on display. Yang kedua, olahraganya kalau hari pertama itu lari. Nah, di hari kedua saya nge-gym atau strength workout. Gimana? Apakah ada perbaikan atau enggak ya di GT Runner 2 ini? Apakah udah bisa auto set dan juga repetisi atau masih sama aja? Tapi sebelum kita bahas itu, di hari kedua saya juga pakai strap gratisannya atau strap yang pakai rubber ini. Dan saya puas banget ya, strap rubbernya bagus, tipis. Jadi cocok dengan form dari smartwatchnya. Ini kan ukurannya 43,5 mm. Pas pakai ini karena ininya juga tipis, jadi masih sangat matching. Kembali ke pertanyaan tadi ya, apakah untuk kebutuhan strength workout di GT Runner 2 ini karena harganya kan mahal banget 5,3 juta, 5,4 juta. Apakah udah bisa auto set dan juga repetisi? Jawabannya masih belum. Kamu cek di bagian opsi ya di strength workout itu ya masih sama aja dengan smartwatch lain ya dari Huawei, sorry. Masih sama aja dengan smartwatch dari Huawei yang lain, GT series, Fit series kayak gitu doang. Dan pas lagi olahraga laporannya juga sangat-sangat minim. Baik itu di smartwatch dan juga setelah masuk ke Huawei Health. Kemudian kabar buruknya juga ternyata Huawei Health ini nggak nge-share olahraga latihan atau nge-gym. Kalau di Xiaomi ya, di Xiaomi itu meskipun nggak lengkap tapi tetap data nge-gym ditransfer ke Strava. Nah, sedangkan di Huawei data nge-gym nggak bakal kamu dapati di Strava. Update nih guys untuk strength workout di GT Runner 2. Tadi kan saya ada bilang nggak ada ke Strava gitu, nggak masuk. Tapi setelah saya olahraga lari ya di hari ketiga, mungkin gara-gara ke-trigger atau gimana akhirnya masuk tuh. Ini saya lari hari ini ya tadi pagi. Dan ini olahraga strength workout dia jadi masuk. Lihat di sini timelinenya. Padahal ini dilakukan kemarin ya. Sedangkan ini tadi pagi. Jadi ke-trigger atau gimana nggak tahu ya. Dan apakah teman-teman sama juga mengalami kayak gini atau lancar-lancar aja untuk olahraga selain lari ya masuk ke Strava atau enggak? Coba komen di bawah. FYI aja nih, kalau bisa sharing data ke Strava untuk olahraga nge-gym, nanti di Strava bisa diedit-edit tuh muscle heat map-nya. Dan yang terakhir untuk hari kedua ini tentunya laporan baterai ya, terkuras berapa sih menggunakan AOD. Penggunaan AOD seperti biasa ya, baterainya cepet banget. Di sini 73%, kemarin hari pertama dari 100 ke 88% dan di hari kedua dari 88 ke 73. Tapi nggak terlalu boros sih ini. Dan AOD-nya saya suka ya. Nah, tampilannya kayak gini. Hampir semua nyala. Raise to wake ini bisa diatur sih kalau Huawei pengen tetap di AOD atau masuk ke watch face. Kapan nih bahas sensor lari? Ya bakal kita bahas di hari ketiga dan hari penutupan. Cukup kayaknya ya 3 hari aja untuk lihat kualitas baterai dari GT Runner 2 ini. Oke, masuk ke hari ketiga. Di hari ketiga ini saya melakukan tes lari yang kedua ya, untuk memastikan gimana sih kualitas GPS dari 3D floating antenanya ini yang diklaim sangat presisi. Tapi sebelum ke situ kita bahas dulu soal baterainya ya. Kalau kemarin hari kedua kurang lebih 15% ya, sekarang di hari ketiga 20% lebih dikit. Jadi lebih banyak habisnya. Yang pertama karena saya tetap pakai always on display. Yang kedua saya ngetes olahraga sedikit lebih lama ya dari biasanya, yaitu 40 menit. Lebih lama dari pengetesan pertama yang sekitaran 20-an sampai 30 menit. Ini 40 menit. Jadi berapa sisa baterai di hari ketiga ini? Udah hampir setengahnya ya. Yaitu di 53%. Oke. 53% 3 hari penggunaan dengan
penggunaan yang cukup intens. Jadi baterai GT Runner 2 ini memang awet sih. Awet ya untuk ukuran smartwatch yang mungil kayak gini. Sekarang kita review nih gimana kualitas sensor mulai dari GPS dan juga heart rate-nya dari GT Runner 2 ini. Untuk smartwatch ini kan diklaim sangat akurat ya, baik itu heart rate dan juga GPS-nya. Pertama soal GPS karena dia menggunakan teknologi 3D floating antenna dan pengalaman saya ternyata memang sebagus itu. Mulai dari lock GPS yang sangat-sangat cepat, ini udah jadi ciri khas dari Huawei. Kemudian di kondisi sulit juga bisa ngelock dalam ruangan kayak gini, ya bisa ngelock. Dia udah dual band ya. Jadi itu bukan masalah gede. Yang jadi problem biasanya dari sebuah smartwatch meskipun dia udah dual band ya, tapi pas trackingnya itu kurang presisi. Saya 2 kali pengetesan, GT Runner 2 ini presisinya bagus banget. By the way, untuk pengetesan saya bandingkan dengan T-Rex Ultra 2. Karena selama saya nge-review, T-Rex Ultra 2 ini paling akurat soal GPS. Ya, itu pengalaman saya. Dan saya bandingkan dengan GT Runner 2 ini bisa mengimbangi, bahkan di beberapa titik lebih baik GT Runner 2. Saya juga bandingkan dengan iPhone ya, dan hasilnya juga sama. GT Runner 2 bisa lebih baik dari GPS iPhone. Mantep ini. Tapi nih yang jadi catatan itu soal pace. Ya, live pace-nya masih lompat-lompat. Apalagi kalau kamu di kondisi pelan. Atau bahkan mungkin lagi jalan gitu ya. Lagi nurunin heart rate kayak saya pengetesan. Nurunin heart rate dulu dan ya dia lompat-lompat. Padahal di kompetitornya T-Rex Ultra 2 itu stabil-stabil aja. Tapi di GT Runner 2 lompat-lompat. Yang ketiga soal maraton mode. Saya gak bakal banyak komen soal mode ini karena saya bukan praktisi olahraga maraton. Saya lari juga cuma ngetes smartwatch ya, 8, pace-nya itu 9, gak sampai segitunya. Jadi ya cuma ngasih tahu ini fitur eksklusif di GT Runner series yang gak bakalan kamu temukan di GT 6 atau GT 6 Pro. Yang keempat, gimana dengan Strava? Nah sayangnya nih ya, sampai saat video ini dibuat, Strava dengan Huawei Health masih selek. Masih banyak yang beda-beda, artinya masih terjadi pajak-pajakan. Pajak-pajak yang terjadi ya dalam pengetesan saya ya seperti biasa lah, sekitaran 20-30 meter. Selanjutnya untuk fitur peta offline. Kalau kamu pengguna smartwatch Amazfit, tahulah ya gimana fleksibelnya untuk download peta offline di Amazfit. Di Huawei itu downloadnya per kawasan. Misalkan saya di Garut, Jawa Barat, jadi ya downloadnya ya se-Jawa Barat. Jadi langsung otomatis gede. Tapi tenang ya, storage di GT Runner 2 ini luas banget, jadi itu bukan jadi masalah. Yang masih tetap jadi masalah peta offline di GT Runner 2 ya sama dengan smartwatch Huawei lainnya, itu tidak bisa buka mandiri. Jadi harus punya rute, harus masuk dulu ke olahraga baru kita bisa lihat peta offline-nya. Ada peta biasa dan juga peta kontur. Ya disesuaikan dengan Indonesia ya. Jadi nggak bakal ada opsi untuk peta ski. Jadi peta offline di GT Runner 2 ini masih nanggung. Kemudian kualitas heart rate sensornya. Heart rate sensor di GT Runner 2 ini diklaim oleh Huawei hampir sama ya dengan perangkat seperti Helio Strap. Maka dari itu saya bakal bandingkan dengan Helio Strap. Bagi yang meragukan ya kualitas heart rate sensor di Helio Strap, ini tuh salah satu yang paling akurat ya, yang pernah dites oleh Quantified Scientist. Dan hasil pengujian saya memang GT Runner ini bagus ya untuk kualitas heart rate sensornya. Saya pakai Helio Strap ini di sini ya, di lengan, sedangkan GT Runner saya pakai di pergelangan. Dan hasilnya cukup seimbang. Bagi yang belum puas untuk pembahasan akurasi GPS, heart rate sensor, pace, dan juga elevasi di GT Runner 2, bakal saya breakdown secara lengkap ya di video terpisah di segmen tes sensor. Tapi seperti biasa, bakal saya utamakan dulu untuk para member. Jadi bagi yang belum join, silahkan join membership. Murah banget, cuma 10.000 sebulan. Hitung-hitung ngebantu untuk perkembangan channel ini ya. Karena saya nggak buka donasi, nggak open donasi.
Dan yang terakhir yang mau saya bahas adalah rute draw, yaitu bikin peta langsung ya, tap-tap layar. Kalau di Amazfit, lagi-lagi dibandingkannya dengan Amazfit karena memang kompetitornya, itu kita tinggal tap-tap aja, bikin rute sendiri ya, langsung dari smartwatch-nya bisa, dari aplikasi juga tentu itu bisa. Sedangkan di Huawei, ini juga yang jadi problem dari beberapa seri terakhir, sampai GT Runner 2 keluar 2026, fitur rute draw untuk daerah saya, Garut, Jawa Barat, masih belum tersedia alias belum bisa. Gak tahu apa yang jadi penyebab fitur itu masih terbatas di kota-kota gede ya, Jakarta dan Surabaya. Ya saya juga gak tahu, mungkin di sini ada yang pernah nanyain langsung ke orang Huawei gitu ya, atau ke adminnya. Coba tulis di kolom komentar kenapa fitur rute draw ini hanya terbatas di kota-kota besar saja. Oke, itu dia review saya untuk Huawei GT Runner 2. Smartwatch ini dibanderol di harga yang cukup tinggi ya, 5.500.000. Ada diskon 100.000 ya, nggak tahu sampai kapan, katanya sih sekitar 1 bulan. Dan dalam pembelian pertama kamu juga bakal dapat Huawei Hot Plus selama 1 bulan apa 1 tahun ya, nanti saya koreksi. Ya pokoknya bakal dapat fitur premium itu cukup worth it ya, apalagi bagi kamu yang pengen dapetin pelatih virtual. Dan overall saya bisa bilang untuk GT Runner 2 ini smartwatch yang sangat bagus untuk kebutuhan lari karena fiturnya lengkap banget, apalagi yang butuh fitur-fitur tambahan seperti fitur kesehatan. Bagi kalian yang selama ini pakai smartwatch kayak Coros, Suunto, kemudian Garmin, mungkin pengen nyoba fitur-fitur smartwatch tapi tetap gak meninggalkan fitur runnernya, yap ini layak dicoba. Bagi kalian yang udah pakai GT Runner 2 dan juga udah ngetes beberapa kali olahraga ya, boleh sharing pengalamannya di kolom komentar. GPS-nya, heart rate-nya, dan juga fitur-fitur kesehatannya. Terakhir banget, bagi kalian yang tertarik dengan GT Runner 2, langsung aja ke kolom deskripsi. Link pembeliannya saya sertakan di sana. Dan Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Betah pakainya.